Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya. Jadi pada pagi hari ini kita bertujuan yaitu untuk menetralkan pH tanah yang ada di sekitar perakaran tanaman cabai kita. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena di tempat kita sering hujan, curah hujannya tinggi. Jadi apabila curah hujan tinggi, pH tanah biasanya turun. Jadi apabila pH tanah turun, nitrogen tinggi. Jadi apabila nitrogen tinggi, bunga cabai biasanya mudah rontok seperti ini. Walaupun nutrisi kita sudah kita cukupi, pengocoran sudah kita lakukan, pupuk tabur sudah kita berikan, penyemprotan pemberian melalui daun sudah kita berikan, bunga cabai tetap rontok. Padahal lamanya sudah kita atasi, berarti cuaca sangat mempengaruhi yang paling utama. Jadi seperti itu ya bro, apabila curah hujan tinggi, otomatis biasanya pH tanah turun. Biasanya bisa sampai di bawah 4,5, paling tinggi hanya 5 biasanya. Rata-rata biasanya 4 ataupun 4,5. Jadi seperti itu ya bro. Jadi tujuan kita kali ini itu pemberian kalsium kalsium tinggi, yang kalsium murni, yang mana ini tidak nitrat tetapi yang kandungan kalsiumnya 99%. Yang kita gunakan sekarang itu balikal. Ini ada bro, ada ulat nih. Jadi tujuan kita tadi yaitu untuk menetralkan pH tanah yang ada di sekitar perakaran tanaman. Jadi saya jelaskan lagi, apabila pH tanah apabila pH tanah turun di musim hujan, pengikatan akar tanaman lebih cenderung ke nitrogen. Jadi tanaman itu walaupun kita kocorkan fosfor, pupuk TSP ataupun kalium ataupun KCl, akar tanaman lebih cenderung untuk mengikat atau menyerap pupuk yang nutrisi yang berupa nitrogen. Nah, seperti itu bro, kalau seandainya pH tanah turun. Tapi kalau seandainya pH tanah netral, tanaman kita lebih cenderung untuk mengambil ketiga unsur makro tersebut seperti N, P, K. Jadi tanaman kita menarik seimbang kalau seandainya pH-nya netral. Bisa dia mengambil unsur mikro, unsur makro. Jadi kalau seandainya pH netral, semua unsur makro dan mikro diserap sempurna oleh tanaman. Tapi kalau seandainya pH-nya turun, otomatis tanaman tidak mau menyerap unsur P dan K. Dia lebih cenderung menyerap unsur N. Karena seperti itu dari grafik penyerapan akar tanaman yang tersedia di sekitar perakaran tanaman tersebut. Nah, seperti itu bro, kenapa pentingnya kita lakukan pengocoran kalsium ataupun bisa juga dolomit untuk menetralkan pH tanah yang turun akibat sering hujan di lahan tanaman cabai kita. Nah, jadi seperti itu tujuannya. Jadi mari kita lihat dulu bagaimana caranya dan berapa takarannya. Oke. Ini sekarang usianya udah 48 hari ya bro. Ini yang kita gunakan, kita lihat dulu. Pagi ini kita kocorkan nih, ini terlihat nih, ini yang kita gunakan kalsium balikal, yang kandungan kalsiumnya kalau nggak salah saya 99%, yang kandungan mikro lainnya. Ini kenapa kita bikin di botol supaya mudah dalam penakaran ataupun pengambilannya. Jadi kalsium ini kita berikan
3 sendok makan penuh per tangki seperti itu. Oke bro, saya ulangi. Untuk satu tangki 15 atau 16 liter air, kita berikan kalsiumnya 3 sendok makan penuh seperti ini. Kita contohkan dulu ya bro. Nah, kita berikan 3 sendok ini bro. Nah ini, segini 3 sendok. Oke, jadi setelah kita berikan ini, terus kita tambah juga nih mikroorganisme lokal atau mol, ataupun bisa juga M4, ataupun juga bisa ampus, ataupun bisa juga trichoge, ataupun mikroorganisme lainnya yang menguntungkan bagi tanaman. Ini bukan M4 ya bro, ini M4 ataupun ampus ataupun trichoge yang sudah kita perbanyak, kita ambil di jerigen, kita isi di sini supaya mudah dalam pengangkutan saja. Ini botol M4 saja ya bro, isinya ya sudah lain. Ini isinya mikroorganisme yang sudah kita perbanyak dari M4, ampus ataupun M21 decomposer. Nah ini kita berikan mikroorganisme yang kita perbanyak ini, kita berikan 200 ml. Jadi rugi rasanya kalau seandainya kita melakukan pengocoran kalsium tidak kita berikan sekaligus mikroorganisme pengurai ataupun pencegahan layu fusarium ataupun layu bakteri bagi tanaman cabai kita. Nah, di sekalian saja, kenapa kita campur ini dengan ini tidak masalah, karena bakteri itu tidak akan mati apabila terkena pupuk ataupun insek kalau menurut saya. Karena bakteri itu akan mati apabila terkena fungisida kimia. Oke, kalau insektisida bisa juga mati. Kalau bisa jangan digunakan penggunaan insek dan bakteri atau mikroorganisme. Kalau seandainya menggunakan pupuk tidak masalah. Oke, itu kenapa kita campurkan dua bahan ini, satu kalsium, satu mikroorganisme lokal. Nah, kita aduk, kita masuk dalam tangki, baru kita kocorkan ke lubang tanam kita. Jadi saya aduk dulu sebentar ya bro. Nah, di seperti ini caranya bro, kita kocorkan ke lubang tanam seperti ini. Nah, terlihat. Jadi cukup sekian ya bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Ini cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan sampai selesai.